Dalam setiap rumah tangga, cinta selalu menjadi pondasi yang paling utama. Ada tawa, ada air mata, ada perjuangan, dan ada pengorbanan yang membuat ikatan itu terasa begitu kuat. Namun, apa jadinya jika cinta yang selama ini dijaga dengan sepenuh hati, justru dihancurkan oleh orang yang paling dipercaya? Inilah kisah seorang istri yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika suami yang selama ini dikenal lembut, romantis, dan penuh kasih, ternyata menyimpan rahasia besar di balik senyumnya. Kisah ini bukan sekadar tentang perselingkuhan, tetapi tentang pengkhianatan berlapis dari orang-orang terdekat. Seorang suami yang tak pernah sekalipun berbicara kasar, seorang psikolog yang seharusnya menjadi penolong, dan seorang karyawan yang dianggap keluarga, justru bersatu dalam sebuah permainan yang menyayat hati. Dari kehidupan yang terlihat sempurna, semua berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun di balik air mata, selalu ada kekuatan yang lahir dari luka. Ini adalah cerita tentang keberanian seorang wanita untuk bangkit, meski seluruh dunianya runtuh. Tentang bagaimana kepercayaan yang hancur bisa melahirkan tekad untuk menemukan jalan baru. Dan bagaimana keputusan paling menyakitkan justru menjadi jalan menuju kebebasan yang sejati. Selamat datang di Gemiteling, tempat kisah penuh drama, air mata, dan pelajaran hidup dihadirkan untuk menyentuh hati dan membuka mata kita semua. Inilah kisah rahasia di balik meja konsultasi, sebuah perjalanan cinta, luka, pengkhianatan, dan kebangkitan. Aruna selalu merasa dirinya wanita paling beruntung ketika menikah dengan Raka. Setiap pagi, ia selalu dibangunkan dengan secangkir kopi hangat dan senyum manis dari suaminya. Tidak pernah sekalipun Raka membentak atau berkata kasar, bahkan saat sedang lelah pulang kerja. Ia selalu menemukan cara untuk membuat suasana rumah tetap hangat dan nyaman. Sesekali Raka memberikan bunga di meja makan hanya untuk membuat Aruna tersenyum. Dalam setiap ulang tahun, ia tidak pernah lupa memberikan hadiah kecil penuh makna. Bahkan di hari-hari biasa, ia suka memberi kejutan sederhana yang membuat hati Aruna bergetar. Semua itu membuat Aruna percaya bahwa cintanya sempurna. Ia yakin rumah tangganya akan bertahan selamanya. Raka dikenal di kalangan keluarga besar sebagai sosok suami idaman. Saat berkumpul bersama, ia selalu menjadi pusat perhatian karena kelembutannya. Aruna sering merasa iri ketika para sepupunya memuji Raka dengan mata berbinar. Namun rasa iri itu berubah menjadi kebanggaan karena ia yang berhasil memilikinya. Tidak ada satupun alasan untuk meragukan kesetiaan suaminya. Bahkan, teman-temannya sering berkata bahwa Aruna pasti tidak pernah merasa kesepian. Raka selalu punya waktu untuk menanyakan kabarnya di sela-sela kesibukan kantor. Ucapannya selalu penuh perhatian, seolah Aruna adalah satu-satunya dunia yang ia punya. Semua itu membuat Aruna semakin yakin bahwa ia menikah dengan pria terbaik di dunia. Hari-hari mereka selalu dipenuhi canda dan tawa. Raka sering mengajak Aruna berjalan-jalan di akhir pekan hanya untuk sekadar makan di pinggir jalan. Ia tahu istrinya tidak selalu menginginkan restoran mewah, melainkan kebersamaan sederhana yang penuh cinta. Mereka sering berbagi cerita tentang masa kecil, mimpi, bahkan rencana liburan yang belum sempat terlaksana. Aruna selalu merasa hatinya penuh ketika bersama Raka. Tidak pernah ada pertengkaran besar, hanya perbedaan kecil yang selalu berakhir dengan pelukan. Saat sakit, Raka selalu dengan sabar merawat istrinya, bahkan rela tidak tidur semalaman. Aruna merasa dirinya begitu berharga di mata suaminya. Kehidupan itu terlihat seperti kisah cinta yang sempurna. Namun, seiring waktu, Aruna mulai merasakan perubahan kecil yang sulit ia jelaskan. Raka masih romantis, masih lembut, masih penuh perhatian, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia sering terlihat melamun, seakan pikirannya melayang jauh. Saat Aruna bertanya, ia hanya menjawab singkat dan segera mengganti topik. Sesekali Aruna merasa ada jarak halus yang tiba-tiba hadir di antara mereka. Meski begitu, ia menolak berpikir buruk. Ia hanya menganggap bahwa mungkin pekerjaan Raka sedang menumpuk.
Aruna masih memegang teguh keyakinannya bahwa Raka tidak mungkin menyakitinya. Keyakinan itu membuatnya bertahan dalam kebingungan. Ia menutup mata pada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah ada. Aruna selalu ingat bagaimana Raka memperlakukannya dengan penuh kelembutan. Saat ulang tahunnya, Raka menyiapkan kejutan dengan penuh detail. Ia menghias ruang tamu dengan lilin dan bunga, bahkan menuliskan surat cinta yang membuat hati Aruna bergetar. Tidak pernah ia bayangkan seorang pria bisa begitu peka terhadap hal-hal kecil. Aruna menyimpan semua hadiah itu di sebuah kotak khusus, seakan menjadi bukti nyata cinta yang tulus. Ia sering membukanya kembali saat merasa rindu pada perhatian Raka. Semua itu membuatnya yakin bahwa suaminya tidak akan pernah berubah. Ia percaya cinta mereka lebih kuat dari badai apapun. Ia menolak kemungkinan adanya pengkhianatan. Di mata tetangga dan keluarga besar, rumah tangga mereka adalah teladan. Mereka sering dijadikan contoh pasangan harmonis yang saling mendukung. Aruna merasa bahagia bisa menjadi bagian dari cerita indah itu. Ia tidak pernah berhenti bersyukur atas kehidupan yang ia miliki. Tidak ada tanda-tanda kehancuran. Semuanya tampak begitu sempurna. Namun, terkadang kesempurnaan itu justru menyembunyikan rahasia yang paling kelam. Aruna tidak tahu bahwa di balik kelembutan Raka, ada sisi lain yang belum pernah ia lihat. Ia hanya terus meyakinkan dirinya bahwa suaminya adalah lelaki setia. Keyakinan itu menjadi perisai hatinya dari rasa curiga. Namun perisai itu perlahan mulai retak. Raka tetap suami yang baik, selalu memastikan Aruna makan tepat waktu dan tidak pernah bekerja terlalu keras. Ia sering datang ke butik hanya untuk menemaninya sebentar. Aruna merasa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Namun belakangan, perhatian itu kadang terasa seperti formalitas. Raka tetap tersenyum, tetap lembut, tetapi senyumnya tidak lagi setulus dulu. Aruna mencoba mengabaikan perasaan itu dan tetap berpegang pada ingatan masa-masa indah. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan dengan kecurigaan yang belum tentu benar. Namun, hatinya diam-diam mulai gelisah. Seolah ada sesuatu yang salah, meski ia tidak tahu apa. Gelisah itu mulai tumbuh seperti benih yang siap mekar. Malam-malam panjang menjadi saat di mana Aruna mulai merasakan kesepian. Raka sering tertidur lebih cepat, meninggalkannya dengan banyak pertanyaan. Ia ingin bercerita, tapi merasa dinding tak terlihat mulai memisahkan mereka. Aruna menatap wajah suaminya yang tampak damai, lalu bertanya dalam hati, apakah cinta mereka masih sama? Raka tidak pernah berubah di luar, tapi di dalam, ada jarak yang tidak bisa ia jangkau. Aruna merasa seperti menggenggam pasir yang perlahan lepas dari tangannya. Ia ingin percaya bahwa semua baik-baik saja. Namun nalurinya berkata, ada badai besar yang sedang mendekat. Dan ia hanya bisa menunggu saat langit benar-benar runtuh. Dengan perasaan campur aduk dalam hati Aruna. Di satu sisi, ia masih merasa dirinya wanita paling beruntung karena memiliki suami seperti Raka. Di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik tentang kemungkinan buruk. Namun ia memilih untuk menutup telinga dari bisikan itu. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa Raka tidak mungkin menyakitinya. Ia bahkan berdoa setiap malam agar cintanya tetap terjaga. Aruna belum tahu, jalan yang ia tapaki akan membawanya pada kenyataan pahit. Sebuah kenyataan yang akan merobek hatinya dengan luka dalam. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Hari itu langit begitu cerah. Matahari bersinar lembut menyinari rumah mereka yang selalu dipenuhi kehangatan. Aruna menatap suaminya, Dewa, yang sibuk menyiapkan sarapan sederhana dengan senyum yang tulus. Tak banyak pria yang rela bangun lebih pagi hanya untuk memastikan istrinya bisa menikmati hari dengan hati gembira. Dewa selalu memotong roti dengan rapi, menyajikan kopi hangat, dan sesekali meletakkan bunga kecil di meja makan. Semua itu membuat Aruna merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Sambil tersenyum, Aruna teringat betapa konsistennya suaminya menjaga romantisme sejak awal pernikahan. Tidak pernah ada kata kasar, tidak pernah ada nada tinggi, hanya kelembutan dan kasih sayang.
Bahkan ketika mereka berbeda pendapat, Dewa memilih diam dan merangkul, bukan berdebat atau marah. Semua itu membuat Aruna percaya bahwa cintanya begitu murni dan tidak tergoyahkan. Di kantor, Aruna sering menceritakan betapa baiknya suaminya kepada karyawan-karyawannya. Ia merasa bangga dan tidak pernah malu berbagi cerita bahwa rumah tangganya dipenuhi kebahagiaan. Para karyawan sering iri dengan kisah manis yang diceritakan, apalagi saat Aruna menunjukkan hadiah-hadiah kecil yang diberikan dewa tanpa alasan khusus. Kalung sederhana, buku kesukaan, hingga surat cinta singkat yang diselipkan di tasnya selalu menjadi bukti cinta yang nyata. Aruna bahkan sering berkata pada mereka bahwa dewa adalah anugerah yang dikirim Tuhan untuk melengkapi hidupnya. Semua mendengarnya dengan senyum, namun ada satu tatapan karyawan muda bernama Nisa yang seolah menyimpan rahasia. Aruna tidak terlalu memperhatikan, karena hatinya terlalu dipenuhi rasa syukur. Baginya, yang penting adalah menjaga rumah tangga tetap harmonis dan penuh cinta. Ia percaya tidak ada alasan sedikit pun untuk mencurigai suami yang begitu sempurna. Semua terlihat wajar, semua tampak indah tanpa celah sedikit pun. Namun kehidupan tidak pernah benar-benar sempurna, selalu ada retakan kecil yang tersembunyi di balik tembok kokoh. Suatu sore, Aruna memperhatikan ponsel dewa yang berdering berkali-kali ketika ia mandi. Biasanya dewa tidak pernah merahasiakan panggilan, bahkan sering meminta Aruna untuk mengangkat jika ia sedang sibuk. Tapi kali itu berbeda, layar ponsel terkunci dengan pola baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aruna merasa sedikit aneh, namun menepis pikirannya dengan alasan mungkin dewa ingin lebih menjaga privasi pekerjaannya. Hatinya masih percaya penuh bahwa suaminya tidak akan menyembunyikan sesuatu yang buruk. Saat dewa keluar dari kamar mandi, ia cepat-cepat mengambil ponselnya dengan senyum tenang, seolah tidak ada yang salah. Aruna menatapnya sebentar, tapi tidak menanyakan apapun karena tidak ingin merusak suasana. Ia memilih percaya, karena kepercayaan adalah dasar dari pernikahan yang mereka jaga. Malam harinya, dewa kembali dengan kejutan kecil yang membuat Aruna lupa akan kecurigaannya. Ia membawa buket bunga mawar putih, bunga favorit Aruna, lengkap dengan coklat yang selalu ia sukai. Sambil menyerahkan hadiah itu, dewa menatap Aruna dengan tatapan penuh cinta yang membuat hatinya luluh. Aku hanya ingin kau tahu betapa berharganya dirimu, ucap dewa lembut. Aruna terharu, pelukan hangat mereka membuat rasa ragu yang tadi sempat muncul hilang begitu saja. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, karena ia merasa dicintai begitu dalam. Tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa di balik kelembutan itu ada sesuatu yang disembunyikan. Dewa selalu berhasil menenangkan hatinya dengan sikap romantis dan perhatian. Malam itu berakhir dengan canda, tawa, dan doa bersama sebelum tidur. Aruna kembali yakin bahwa cintanya tidak akan pernah dikhianati. Hari-hari terus berlalu dengan pola yang sama, penuh kelembutan dan perhatian. Dewa tidak pernah lupa menanyakan kabar Aruna, meski ia sedang sibuk bekerja. Kadang hanya lewat pesan singkat, "Sudah makan?" atau "Jaga kesehatan, sayang." Kalimat sederhana itu sudah cukup membuat Aruna merasa diperhatikan. Mereka juga sering pergi makan malam bersama, meski hanya di tempat sederhana, karena yang terpenting bagi mereka adalah kebersamaan. Dewa selalu menggenggam tangannya erat, seakan tidak pernah ingin melepaskannya. Orang-orang di sekitar mereka pun kagum pada keharmonisan rumah tangga itu. Semua menganggap mereka pasangan ideal yang patut dijadikan contoh. Aruna semakin yakin bahwa suaminya adalah pria sempurna yang diberikan Tuhan untuknya. Tidak ada alasan baginya untuk meragukan cinta yang begitu nyata. Suatu ketika, Aruna merasa kelelahan karena pekerjaan yang menumpuk di kantor. Ia hampir jatuh sakit, dan tubuhnya terasa begitu lemah. Dewa, seperti biasanya, langsung mengambil alih semua urusan rumah tangga tanpa mengeluh sedikit pun. Ia memasak, membereskan rumah, bahkan menyiapkan obat dan makanan hangat untuk Aruna. Dengan sabar ia duduk di samping ranjang, mengusap kening istrinya dengan penuh kasih.
Kau hanya perlu istirahat, biarkan aku yang mengurus semuanya, katanya lembut. Aruna menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa begitu beruntung memilikinya. Rasa sakitnya sedikit berkurang, karena cintanya terasa begitu nyata. Tidak ada sedikit pun celah bagi Aruna untuk merasa curiga, karena semua kasih sayang itu terasa terlalu sempurna untuk diragukan. Hari ulang tahun Aruna pun tiba, sebuah momen yang selalu ia nantikan dengan penuh sukacita. Seperti biasa, Dewa tidak pernah melewatkan hari itu tanpa kejutan yang indah. Ia menyiapkan pesta kecil dengan bantuan karyawan Aruna di kantor. Nisa, karyawan muda yang tadi sering memperhatikan dengan tatapan berbeda, ikut sibuk mengatur segalanya. Aruna terharu melihat semua orang berusaha membuatnya bahagia. Dewa bahkan menyelipkan cincin baru sebagai simbol cinta mereka yang semakin kuat. Semua orang bertepuk tangan ketika Aruna menangis bahagia menerima hadiah itu. Malam itu menjadi bukti betapa rumah tangga mereka terlihat sempurna di mata semua orang. Aruna tidak pernah merasa hidupnya kekurangan apapun. Ia yakin cintanya akan tetap abadi. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada bisikan kecil yang mulai mengganggu pikirannya. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang janggal pada cara Dewa menatap ponselnya. Ada momen singkat ketika Dewa tampak gelisah menerima telepon, meski ia selalu bisa menutupinya dengan senyum. Aruna mencoba mengabaikan semua itu, memilih percaya penuh pada suaminya. Tetapi di dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Tatapan Nisa yang selalu penuh rahasia juga kadang membuatnya tidak tenang. Namun setiap kali rasa ragu itu muncul, Dewa selalu berhasil menepisnya dengan kelembutan yang tiada henti. Malam itu, sebelum tidur, Aruna berdoa agar rumah tangganya selalu dilindungi Tuhan. Ia menutup matanya dengan perasaan damai, tanpa tahu badai besar sudah menunggu di depan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda dari biasanya, meski semuanya tampak berjalan normal di permukaan. Dewa masih menyiapkan sarapan, masih tersenyum lembut, dan masih menyapa Aruna dengan ciuman di kening. Namun, entah mengapa Aruna merasakan ada sesuatu yang aneh dalam sorot mata suaminya. Seperti ada beban yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum hangat itu. Aruna mencoba menepis perasaan itu dengan berusaha sibuk menyiapkan diri untuk bekerja. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin kuat, seakan ada bayangan gelap yang menutupi hatinya. Dewa berbicara seperti biasa, bahkan melontarkan candaan untuk membuat suasana hangat. Namun di balik semua kelembutan itu, Aruna merasa ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Ia tersenyum, tetapi hatinya tidak sepenuhnya damai. Di kantor, Aruna berusaha melupakan perasaan aneh yang menghantuinya sejak pagi. Ia tenggelam dalam tumpukan pekerjaan dan rapat bersama para karyawan. Nisa, karyawan mudanya, tampak semakin akrab dan sering berada di sisinya. Ada kalanya Nisa menatap ponselnya dengan senyum yang sulit dijelaskan, lalu buru-buru menyimpannya. Aruna mencoba tidak ambil pusing, karena ia percaya semua orang punya privasi masing-masing. Namun tanpa sadar, pikirannya kembali pada perubahan kecil dalam sikap Dewa. Hatinya berdebar setiap kali ia mengingat sorot mata suaminya tadi pagi. Apakah ia hanya terlalu sensitif? Ataukah instingnya sedang memberi tanda? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya sepanjang hari. Ia ingin melupakannya, tapi semakin berusaha, semakin besar rasa gelisah itu. Malamnya, Dewa pulang sedikit lebih larut dari biasanya dengan alasan pekerjaan menumpuk. Aruna menunggunya di ruang tamu dengan hati berdebar. Ketika pintu dibuka, ia melihat suaminya masuk dengan wajah lelah namun tetap tersenyum hangat. "Maaf, sayang, pekerjaan kantor benar-benar menyita waktu," katanya sambil mencium kening Aruna. Ia membawa sekotak kue kesukaan Aruna, seolah berusaha menebus keterlambatannya. Aruna tersenyum, meski di dalam hati rasa curiga semakin sulit ia abaikan. Mengapa tiba-tiba Dewa menjadi sibuk, padahal selama ini ia selalu bisa meluangkan waktu? Aruna mencoba berpikir positif,
namun rasa gelisah terus menggantung di dadanya. Dewa tampak tenang, tapi sorot matanya seakan menyimpan cerita lain yang tidak terucap. Malam itu, mereka berbincang singkat sebelum tidur, namun kehangatan terasa sedikit berbeda. Beberapa hari kemudian, Aruna memutuskan untuk mengajak Dewa berkonsultasi ke seorang psikolog dengan alasan ingin memperkuat komunikasi dalam rumah tangga. Ia hanya ingin memastikan bahwa semua baik-baik saja, meski sebenarnya hatinya ingin mencari jawaban atas perasaan yang tak menentu. Dewa menerima ajakan itu dengan sikap lembut tanpa menolak sedikit pun. "Kalau itu bisa membuatmu tenang, aku akan ikut," katanya sambil menggenggam tangan Aruna. Mereka pun bertemu dengan seorang psikolog perempuan yang terlihat ramah dan profesional. Aruna merasa sedikit lega, karena ia yakin langkah ini akan mempererat hubungan mereka. Namun ia tidak menyadari bahwa pertemuan itu justru menjadi awal dari retakan yang lebih besar. Di balik percakapan ringan yang berlangsung di ruangan psikolog, ada sesuatu yang samar menyusup tanpa ia ketahui. Ia hanya tahu bahwa ia ingin rumah tangganya tetap bahagia. Tapi takdir sudah menyiapkan jalan lain. Hari-hari berikutnya, Aruna mulai merasakan perubahan yang semakin nyata pada Dewa. Ia masih romantis, masih perhatian, tapi sering ada momen-momen kecil yang janggal. Misalnya, ia sering keluar ruangan dengan alasan menerima telepon penting. Atau tiba-tiba menutup layar ponselnya ketika Aruna mendekat. Semua itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat hati Aruna terguncang. Ia mencoba bertanya secara halus, namun Dewa selalu menjawab dengan senyum menenangkan. "Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Aku hanya tidak ingin kau khawatir." Kalimat itu seharusnya menenangkan, namun justru membuat rasa curiga semakin besar. Aruna ingin percaya, tetapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Tidakkah semua ini hanya ilusi? Atau benar-benar ada yang berubah? Suatu malam, ketika Dewa tertidur lelap, Aruna memberanikan diri untuk menyentuh ponsel suaminya. Tangannya bergetar ketika ia mencoba membuka layar, namun pola baru membuatnya gagal. Perasaan bersalah langsung menyergap, membuatnya mengurungkan niat. Ia menatap wajah suaminya yang tidur dengan tenang, begitu tampan dan penuh kedamaian. Hatinya menjerit, karena ia tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Tapi suara kecil di dalam dirinya terus berbisik bahwa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Ia berbalik, menutup matanya rapat-rapat, mencoba menenangkan diri. Malam itu ia sulit tidur, pikirannya penuh kegelisahan. Apakah ia terlalu berlebihan, atau justru terlalu polos? Keesokan harinya, Aruna mencoba membicarakan hal itu dengan sahabat dekatnya. Sahabatnya mengatakan bahwa terkadang insting seorang istri tidak pernah salah. "Kalau kau merasa ada yang berubah, pasti ada alasannya," ucap sahabatnya dengan serius. Aruna terdiam, tidak tahu harus merespons bagaimana. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata itu justru memperkuat rasa takutnya. Sepanjang hari, ia jadi semakin memperhatikan gerak-gerik Dewa. Dari caranya berbicara, dari tatapannya, bahkan dari cara ia meraih ponsel ketika ada notifikasi. Semua terlihat biasa, tapi bagi Aruna terasa sangat berbeda. Hatanya semakin gelisah, namun ia tetap berusaha terlihat tenang. Ia tidak ingin suaminya tahu bahwa ia mulai curiga. Suasana rumah yang dulu penuh tawa kini perlahan berubah menjadi ruang penuh tanda tanya. Dewa masih pria yang sama, penuh kelembutan dan perhatian, tapi Aruna merasa jarak di antara mereka semakin jauh. Senyumnya masih hangat, pelukannya masih erat, namun entah mengapa tidak lagi terasa sama. Aruna sering menangis diam-diam di kamar mandi, berusaha menahan perasaan yang membuncah. Ia merasa bersalah karena mulai meragukan pria yang selalu begitu baik. Tapi semakin ia mencoba melawan perasaan itu, semakin besar gelombang curiga datang menghantam. Aruna ingin mempertahankan rumah tangganya, apapun yang terjadi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu badai besar sudah mulai mendekat. Dan ia hanya bisa berdoa agar hatinya cukup kuat untuk menghadapi semua itu. Pagi itu,
Aruna terbangun lebih awal dan memperhatikan dewa yang masih terlelap. Wajahnya tampak begitu tenang, senyum kecil bahkan tersungging di bibirnya saat tidur. Aruna menatapnya lama-lama, bertanya dalam hati bagaimana mungkin pria sebaik ini bisa menyembunyikan sesuatu. Ia mengusap rambut suaminya dengan penuh cinta, mencoba menepis keraguan yang mulai menghantui. Dalam hati, ia berulang kali meyakinkan diri bahwa semua hanyalah ilusi. Tapi perasaan itu tidak bisa benar-benar hilang, selalu kembali menghantui pikirannya. Saat dewa membuka mata, ia menyapa dengan kelembutan yang membuat hati Aruna luluh. "Pagi, sayang, kau terlihat cantik sekali," ucapnya pelan. Aruna tersenyum, meski di balik senyum itu tersimpan air mata yang hampir jatuh. Ia bertanya-tanya, apakah cinta sesempurna ini bisa benar-benar nyata? Di kantor, suasana tidak jauh berbeda dari biasanya, semua berjalan normal. Namun Aruna semakin sering memperhatikan gerak-gerik Nisa, karyawan mudanya yang tampak semakin akrab dengan dewa. Beberapa kali ia melihat Nisa menghubungi seseorang lewat pesan singkat dengan ekspresi sulit ditebak. Senyum samar yang muncul di wajahnya membuat hati Aruna kembali bergetar. Ia mencoba menganggap itu hanya kebetulan, hanya perasaan berlebihan yang muncul dari pikirannya sendiri. Tapi semakin hari, semakin sulit mengabaikan semua tanda itu. Nisa sering terlihat gelisah ketika Aruna menanyakan hal sepele. Kadang, ia bahkan menunduk seolah menyembunyikan sesuatu. Aruna memilih untuk diam, karena ia tidak ingin membuat kecurigaan tanpa bukti. Namun hatinya semakin tak tenang. Malam itu, Aruna mencoba mengajak dewa berbicara serius di ruang makan. Ia berkata dengan hati-hati bahwa ia merasa ada jarak yang muncul di antara mereka. Dewa menatapnya dengan lembut, lalu menggenggam tangannya erat. "Tidak ada yang berubah, sayang. Kau adalah satu-satunya cintaku," ucapnya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu begitu indah, membuat hati Aruna ingin percaya 100%. Tapi tatapan mata itu, meski hangat, terasa menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aruna menahan air mata, berpura-pura lega mendengar jawaban itu. Ia tidak ingin suasana menjadi tegang, tidak ingin rumah tangga mereka retak karena kecurigaan. Dewa mencium keningnya, lalu memeluknya dengan hangat. Dalam pelukan itu, Aruna berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua masih baik-baik saja. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Aruna, karena pikirannya terus dihantui oleh rasa gelisah. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran antara percaya dan curiga. Setiap kali dewa melakukan hal kecil yang romantis, hatinya luluh dan merasa bersalah karena sempat ragu. Namun setiap kali dewa sibuk dengan ponsel atau pulang lebih larut, hatinya kembali dihantui pertanyaan. Aruna mencoba mencari kesibukan lebih banyak di kantor agar pikirannya tidak terus terpaku pada hal itu. Ia bahkan mulai ikut seminar, memperdalam ilmu manajemen, hanya agar pikirannya teralihkan. Tapi tetap saja, setiap malam ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kadang ia terbangun dan mendapati dewa sedang menatap layar ponsel dalam gelap. Saat ditanya, dewa hanya tersenyum dan berkata sedang membaca berita. Aruna mengangguk, tapi hatinya semakin terluka. Satu sore, Aruna memutuskan untuk pergi ke klinik psikolog bersama dewa, seperti beberapa waktu lalu. Ia berharap sesi itu bisa membuat perasaan gelisahnya lebih tenang. Namun kali ini, suasana di ruang konsultasi terasa berbeda baginya. Psikolog yang mereka temui, seorang wanita berpenampilan anggun, menyambut mereka dengan senyum hangat. Aruna mencoba fokus pada percakapan, tapi ia sempat menangkap sorot mata yang berbeda saat psikolog itu menatap dewa. Ada sesuatu yang samar, seolah lebih dari sekadar profesionalitas. Aruna merasa dadanya sesak, meski ia tidak tahu harus menafsirkan apa. Ia memilih diam, menahan semua perasaan itu dalam hati. Sesi konsultasi selesai, tapi bukannya lega, Aruna justru semakin gelisah. Ada sesuatu yang terasa salah, namun ia tidak bisa membuktikan apapun. Malam setelah konsultasi itu,
Dewa tampak lebih romantis dari biasanya. Ia menyiapkan makan malam dengan lilin, musik lembut, dan tatapan penuh cinta. Aruna tersentuh, hampir melupakan kegelisahan yang ia rasakan siang tadi. Dewa bahkan menuliskan puisi kecil di secarik kertas, membuat Aruna terharu. "Kau adalah bintang dalam hidupku, yang tak pernah redup," tulisnya. Aruna menangis, merasa begitu dicintai dan dihargai. Malam itu mereka kembali larut dalam kehangatan yang menenangkan. Namun di balik tangis bahagia itu, masih ada luka yang belum terobati. Ia tahu bahwa cinta ini terlalu indah untuk dirusak oleh rasa curiga. Tapi hatinya terus berbisik bahwa sesuatu tidak benar-benar sama. Ia menutup matanya, berharap semua hanyalah perasaan yang berlebihan. Beberapa minggu kemudian, Aruna mulai memperhatikan bahwa Nisa sering menghilang dengan alasan urusan pribadi. Ia pernah mendapati Nisa berbicara di telepon dengan nada pelan dan penuh tawa. Saat ditanya, Nisa menjawab itu hanya sahabat lamanya. Aruna mencoba percaya, karena ia tidak ingin menjadi atasan yang terlalu ikut campur dalam urusan pribadi. Namun hatinya berkata lain, karena tatapan Nisa selalu penuh rahasia. Kadang Aruna merasa dirinya sedang dikelilingi bayangan yang tidak terlihat. Ia mencoba tetap kuat, menjaga sikap profesional di kantor dan lembut di rumah. Tapi setiap kali bertemu mata dengan Nisa, perasaan aneh itu kembali muncul. Ada getaran yang tidak bisa ia pahami, seakan ada benang tak kasat mata yang menghubungkan Dewa dan Nisa. Namun sekali lagi, Aruna menepisnya dengan doa. Suatu malam, Aruna bermimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Dewa berjalan menjauh, menggandeng tangan seorang wanita yang wajahnya samar. Ia mencoba mengejarnya, namun langkahnya terasa berat, seakan terikat. Saat ia hampir mendekat, keduanya menghilang dalam kabut pekat, meninggalkan dirinya sendirian. Aruna terbangun dengan air mata, hatinya terasa perih. Ia menatap suaminya yang tidur lelap di sampingnya, wajahnya begitu damai. Hatinya semakin hancur, karena ia tidak tahu apakah mimpinya hanyalah bunga tidur atau pertanda. Ia terisak pelan, memastikan Dewa tidak terbangun. Dalam gelap, ia berdoa agar Tuhan menjaga rumah tangganya. Ia ingin percaya, meski semakin sulit. Hari-hari terasa semakin berat bagi Aruna, karena rasa curiga kini bukan lagi sekadar bisikan, melainkan bayangan yang menghantuinya setiap saat. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil dari sikap Dewa, dari nada suaranya hingga cara ia menatap ponselnya. Setiap kali ada pesan masuk, Dewa tampak lebih cepat meraih ponselnya dibanding biasanya. Aruna menahan diri, tidak ingin langsung menuduh, meski hatinya seperti diremas. Dewa masih tetap romantis, tetap lembut, namun ada jarak halus yang semakin terasa. Aruna sering duduk termenung di kamar, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya-tanya apakah ini hanya rasa takut kehilangan yang membuatnya terlalu sensitif. Tapi semakin ia menolak, semakin besar pula rasa sakit yang ia rasakan. Malam-malamnya kini dipenuhi doa, agar ia diberi kekuatan menghadapi semua ini. Namun ia tahu, badai besar sudah semakin dekat. Suatu sore, Aruna secara tidak sengaja melihat Nisa menerima sebuah pesan di kantor. Nisa tampak terkejut, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya ketika menyadari ada yang memperhatikan. Aruna hanya tersenyum, pura-pura tidak melihat, meski dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu mengapa perasaannya langsung menghubungkan Nisa dengan kegelisahan yang ia alami di rumah. Ada sesuatu dalam tatapan Nisa yang membuatnya semakin curiga, tapi ia menahan diri untuk tidak bersikap gegabah. Malam itu, ia mencoba menenangkan diri dengan berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. "Aku harus percaya, aku tidak boleh berburuk sangka," ucapnya lirih. Tapi bayangan wajah Nisa dan Dewa terus menghantui pikirannya. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, siap terjatuh kapan saja. Hatinya bergetar, takut pada kebenaran yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Hari berikutnya, Dewa pulang lebih larut dari biasanya, dan kali ini tanpa alasan yang jelas.
Aruna menunggunya di ruang tamu dengan mata yang sudah bengkak karena menahan tangis. Saat Dewa masuk, ia tersenyum lembut seolah tidak ada yang salah. "Maaf, aku ada urusan mendadak," katanya singkat, lalu mencium kening Aruna. Aruna ingin bertanya lebih jauh, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Dewa menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan, tapi genggaman itu tidak lagi terasa sama. Aruna merasa ada sesuatu yang dingin di balik kehangatan itu. Malam itu mereka makan malam bersama, tapi hampir tanpa percakapan. Sunyi yang tercipta membuat hati Aruna semakin hancur. Ia merasa dirinya mulai kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Beberapa hari kemudian, Aruna mencoba berbicara kepada Nisa di kantor dengan nada santai. Ia menanyakan apakah Nisa baik-baik saja, karena belakangan terlihat sering gelisah. Nisa tersenyum kaku, lalu menjawab singkat bahwa ia hanya lelah. Namun tatapan matanya menghindar, membuat Aruna semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Aruna ingin menekan lebih jauh, tapi ia menahan diri karena tidak ingin terlihat curiga. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau ada masalah, jangan segan untuk bercerita." Nisa mengangguk cepat, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Namun di hati Aruna, rasa sakit semakin tajam menusuk. Ia merasa kebenaran sudah sangat dekat, tapi ia belum siap untuk mendengarnya. Ia berjalan menuju ruangannya sendiri, menutup pintu, lalu menangis tanpa suara. Malam itu, Dewa kembali membawa hadiah kecil untuk Aruna, sebuah syal hangat berwarna biru muda. "Aku melihat ini dan langsung teringat padamu," katanya sambil mengenakan syal itu di leher Aruna. Air mata Aruna jatuh begitu saja, bukan karena bahagia, tapi karena rasa sakit yang semakin tak tertahan. Baginya, hadiah itu terasa seperti penebusan atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Dewa merangkulnya erat, seolah ingin menenangkan luka yang tak terlihat. Aruna mencoba tersenyum, berusaha meyakinkan dirinya bahwa cinta itu masih ada. Namun semakin Dewa menunjukkan kasih sayangnya, semakin sakit hati Aruna. Karena ia merasa cinta itu sedang dipakai untuk menutupi sesuatu. Malam itu, Aruna tertidur dengan syal melingkar di lehernya, namun hatinya terasa begitu dingin. Ia tahu, kebahagiaan yang ia genggam perlahan mulai runtuh. Hari-hari berlalu, dan Aruna semakin sering menangis sendirian tanpa alasan yang jelas. Ia merasa dirinya terjebak dalam kebahagiaan semu yang menyesakkan. Semua orang di luar melihat rumah tangganya sempurna, tapi hanya ia yang tahu betapa retaknya hatinya. Ia mencoba membicarakan hal ini dengan sahabatnya, namun sulit mengungkapkan rasa sakit yang sebenarnya. Sahabatnya hanya bisa memeluk, mengatakan agar Aruna lebih percaya pada dirinya sendiri. Aruna mengangguk, meski hatinya semakin hancur. Ia merasa dirinya seperti hidup dalam dua dunia, dunia yang terlihat indah di luar dan dunia yang kelam di dalam. Dewa masih suami yang penuh perhatian, tapi Aruna mulai takut pada setiap senyum yang ia berikan. Karena setiap senyum itu terasa seperti sebuah rahasia yang tidak pernah diucapkan. Ia terjebak antara percaya dan hancur. Suatu pagi, Aruna menemukan sehelai kertas kecil di saku jaket Dewa yang tergantung di kursi. Kertas itu berisi catatan singkat, tulisan tangan yang jelas bukan miliknya. "Terima kasih untuk malam ini, kau selalu membuatku bahagia." Aruna membeku, tangannya bergetar hebat membaca kalimat itu. Dadanya sesak, seakan seluruh udara menghilang dari ruangan. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang ditelan rasa sakit. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan, membasahi kertas itu hingga tintanya sedikit luntur. Hatinya terasa pecah berkeping-keping, meski ia masih mencoba menyangkal. "Mungkin ini salah paham, mungkin bukan seperti yang kupikirkan," ucapnya pada diri sendiri. Ia menggenggam kertas itu erat, lalu menyimpannya di laci meja. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali, karena bayangan itu terus menghantuinya. Aruna kini berada di titik paling rapuh dalam hidupnya, antara percaya dan hancur.
Dewa masih menunjukkan kasih sayangnya, masih tersenyum lembut, namun hati Aruna tidak lagi bisa tenang. Ia merasa setiap sentuhan, setiap kata cinta, hanyalah upaya untuk menutup luka yang tersembunyi. Tatapan Nisa di kantor semakin membuatnya resah, seolah ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Aruna merasa hidupnya mulai dikepung kebenaran yang menakutkan. Ia ingin mencari tahu, tapi juga takut pada jawaban yang akan ia temukan. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata agar Tuhan menunjukkan jalan. Ia ingin bertahan, tapi hatinya semakin remuk. Dan ia tahu, sebentar lagi semua rahasia akan terungkap, entah ia siap atau tidak. Hari itu terasa berbeda sejak pagi, karena Aruna merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia bangun dengan hati yang begitu gelisah, seperti ada bisikan yang memaksanya untuk menemukan kebenaran. Dewa pamit berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, dengan alasan ada pertemuan mendadak. Aruna hanya mengangguk, meski hatinya terasa semakin sesak. Setelah Dewa pergi, ia duduk lama di meja makan, menatap kosong ke arah kursi yang baru saja ditinggalkan. Hatinya berdebar, ada rasa takut sekaligus keberanian yang muncul bersamaan. Aruna mengambil napas panjang, lalu memutuskan untuk mengikuti langkah suaminya hari itu. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi ia merasa waktunya sudah tiba. Baginya, bertahan tanpa kebenaran hanya membuat luka semakin dalam. Dan hari itu, ia siap menanggung apapun risikonya. Dengan diam-diam, Aruna mengikuti Dewa menggunakan mobilnya sendiri, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Tangannya bergetar di atas setir, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia melihat Dewa berbelok ke arah sebuah kafe yang cukup jauh dari kantor. Rasa penasaran bercampur sakit menghantam dirinya tanpa ampun. Ia menepi, menunggu dengan penuh cemas, matanya tidak lepas dari arah kafe itu. Beberapa menit kemudian, ia melihat seorang wanita masuk dan hatinya langsung luruh. Itu Nisa, karyawan yang selama ini dekat dengannya, yang ia percayai. Aruna merasa tubuhnya lemas, seakan seluruh tenaganya hilang. Matanya berkaca-kaca, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap menyaksikan. Ketika ia melihat Dewa menyambut Nisa dengan senyuman hangat, hatinya remuk berkeping-keping. Ia tahu, inilah kebenaran yang selama ini ia takuti. Aruna tidak mampu lagi menahan diri, kakinya melangkah masuk ke kafe dengan tubuh bergetar. Suasana di dalam begitu tenang, namun bagi Aruna terasa seperti medan perang. Matanya langsung tertuju pada sudut ruangan, di mana Dewa dan Nisa duduk berhadapan dengan wajah penuh keintiman. Dewa menggenggam tangan Nisa di atas meja, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Air mata Aruna jatuh tanpa bisa ia hentikan, tapi ia tetap melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, namun ada kekuatan dari luka yang memaksanya maju. Saat Dewa melihatnya, ekspresinya membeku, seakan seluruh rahasianya runtuh dalam sekejap. Nisa terdiam pucat, wajahnya ketakutan menyadari semuanya terbongkar. Aruna berdiri tepat di hadapan mereka, matanya berkilat tajam penuh amarah bercampur sakit. Dalam sekejap, dunia mereka bertiga berubah selamanya. Jadi ini rahasia kalian. Suara Aruna bergetar, namun cukup keras untuk membuat semua orang di kafe menoleh. Dewa terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah dan panik. Sementara Nisa menunduk tak berani menatap. Aruna menatap keduanya dengan air mata yang terus jatuh tanpa henti. Hatinya berteriak, tapi suaranya hanya keluar lirih penuh luka. Aku percaya padamu, Dewa, aku bahkan melindungimu dari segala prasangka, tapi ini yang kau lakukan padaku. Kata-katanya menusuk, membuat Dewa hanya bisa terdiam. Suasana kafe menjadi hening, semua mata memperhatikan mereka. Aruna merasa seluruh dunianya runtuh dalam satu detik. Pengkhianatan ini terlalu menyakitkan, terlalu kejam untuk bisa ditanggung. Ia berdiri di sana, hancur namun masih tegar, meski hatinya sudah remuk tanpa sisa. Dewa mencoba menjangkau tangan Aruna, tapi ia segera menarik diri dengan cepat. Jangan sentuh aku, ucapnya tajam, matanya penuh luka.
Ia berusaha keras menahan tangis agar tidak meledak di depan banyak orang. Nisa hanya bisa duduk terpaku, wajahnya dipenuhi rasa bersalah, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aruna menatapnya tajam, tatapan yang penuh kebencian bercampur kekecewaan. Aku menganggapmu seperti adik, Nisa, aku percaya padamu, aku bahkan mempercayakan sebagian hidupku di tanganmu. Dan ini yang kau lakukan. Kalimat itu membuat Nisa semakin menunduk, tangannya gemetar. Dewa berusaha bicara, mencoba menjelaskan, tapi setiap kata terdengar seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Aruna tidak ingin mendengarnya, karena baginya pengkhianatan tidak butuh penjelasan. Luka itu sudah terlalu nyata, terlalu dalam untuk bisa dihapus. Aruna akhirnya berdiri dengan penuh keberanian meski air matanya masih deras. Ia menatap Dewa untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang begitu hancur. Kau selalu tampak sempurna di mataku, Dewa, lelaki yang lembut, penyayang, penuh cinta. Tapi ternyata, semua itu hanya topeng yang kau pakai untuk menutupi kebusukanmu. Kata-kata itu keluar seperti racun yang selama ini terpendam. Dewa terdiam, wajahnya pucat, tidak bisa membela diri. Aruna lalu menoleh ke arah Nisa, suaranya lebih lirih namun penuh luka. Aku harap kau puas merusak rumah tangga orang lain, karena yang kau dapat hanyalah sisa-sisa dari seorang pengkhianat. Setelah itu, Aruna berbalik meninggalkan mereka dengan langkah gontai. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu dirinya harus pergi. Karena tinggal lebih lama hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Di luar kafe, Aruna menangis sejadi-jadinya, tubuhnya bergetar tak terkendali. Hatinya terasa seakan disayat ribuan pisau dalam satu waktu. Semua kenangan indah bersama Dewa kini terasa hampa, hanya meninggalkan luka mendalam. Ia teringat semua momen ketika Dewa begitu romantis, begitu lembut, begitu penuh cinta. Namun sekarang, semua itu tidak ada artinya lagi. Pengkhianatan telah menghapus segalanya, menggantikan cinta dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Aruna memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Tapi air matanya terus mengalir deras, tanpa henti. Ia merasa sendirian, terbuang, dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Malam itu, langit tampak gelap seakan ikut menangis bersama dirinya. Dan Aruna tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dewa berulang kali mencoba meminta maaf, mengetuk pintu kamar, mengirim pesan, bahkan menangis di hadapan Aruna. Tapi hati Aruna sudah hancur, tidak bisa lagi menerima alasan apapun. Ia lebih sering mengurung diri, menolak bicara, menolak melihat wajah suaminya. Nisa pun berhenti datang ke kantor, meninggalkan kekosongan yang penuh kebencian. Aruna merasa seluruh hidupnya runtuh, bukan hanya karena suaminya, tapi juga karena ia kehilangan kepercayaan pada semua yang ia cintai. Ia memandang rumahnya sendiri dengan rasa asing, seolah tidak lagi menjadi tempat pulang. Semua kenangan yang dulu indah kini menjadi luka yang menyayat. Dan di dalam dirinya, lahirlah keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang sulit, tapi satu-satunya jalan untuk bertahan. Aruna tahu, ia tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Dewa meski hatinya masih mencintai. Cinta itu kini berubah menjadi racun yang menggerogoti jiwa, membuatnya sakit setiap kali mengingatnya. Ia memilih diam, tidak membalas permintaan maaf, tidak merespons tangisan Dewa. Baginya, semua sudah selesai. Hatinya memang masih menjerit, masih merindukan sosok suami yang dulu ia cintai. Tapi ia tahu, lelaki itu sudah tiada, digantikan oleh pengkhianat yang tak pantas lagi mendampinginya. Aruna memandang cermin, melihat wajahnya sendiri yang penuh luka dan air mata. Ia berbisik lirih, aku harus kuat, meski aku hancur. Malam itu, ia menutup pintu hatinya sepenuhnya untuk Dewa. Ia mempersiapkan diri untuk kehidupan baru, meski harus menjalani jalan penuh kesendirian. Dan dari sinilah, awal dari perpisahan sejati dimulai.
Hari-hari setelah pengkhianatan itu terasa bagai neraka bagi Aruna. Setiap kali membuka mata, ia merasa dadanya diremas, teringat wajah Dewa dan Nisa yang bersatu di kafe. Air matanya seolah menjadi bagian dari rutinitas hidup, menetes tanpa ia minta. Rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi penjara penuh kesedihan. Semua barang yang menyimpan kenangan terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Ia duduk berjam-jam di tepi ranjang, memandangi syal biru yang pernah diberikan Dewa. Syal itu yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan penuh dusta. Hatinya terus bertanya mengapa ia harus mengalami semua ini. Namun tidak ada jawaban, hanya sunyi yang memekakkan telinga. Dalam diam, Aruna tahu, ia harus memilih antara tenggelam atau berdiri lagi. Dewa masih berusaha meminta maaf setiap hari, dengan berbagai cara yang bahkan lebih romantis dari sebelumnya. Ia membawa bunga, menulis surat panjang, bahkan menangis di depan pintu kamar. Tapi bagi Aruna, semua itu tidak lagi berarti. Cinta yang dulu ia yakini abadi kini telah ternodai, tak mungkin kembali murni. Setiap kali melihat Dewa, ia merasa ada luka yang kembali terbuka. Ia ingin memeluknya, tapi yang terlintas hanya wajah Nisa. Ia ingin memaafkan, tapi hatinya menolak keras. Baginya, pengkhianatan adalah luka yang tidak bisa dihapus oleh kata maaf. Semakin Dewa berusaha, semakin besar pula rasa sakit yang ia rasakan. Aruna mulai menyadari bahwa bertahan hanya akan membuat dirinya semakin hancur. Dan ia tahu, ada keputusan besar yang menunggunya. Suatu malam, Aruna duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu yang redup. Ia menatap album foto pernikahannya, halaman demi halaman yang dipenuhi senyum dan kebahagiaan. Tangannya bergetar saat menyentuh wajah Dewa dalam foto itu. Air mata jatuh, membasahi kertas yang sudah mulai menguning. Semua janji yang dulu diucapkan Dewa terasa seperti kebohongan besar. Selamanya hanyalah kata manis yang tak berarti, bisiknya lirih. Ia menutup album itu dengan hati yang semakin berat. Dalam dirinya, ada bagian yang masih ingin mempertahankan cinta. Tapi ada juga bagian yang tahu cinta itu sudah mati. Malam itu, Aruna berjanji pada dirinya sendiri untuk memilih jalan yang paling menyakitkan, tapi juga paling benar. Jalan untuk pergi, meski hatinya menjerit. Keesokan harinya, Aruna berbicara dengan sahabat dekatnya yang selama ini setia mendengarkan. Dengan suara serak, ia menceritakan semuanya tanpa menahan air mata. Sahabatnya menggenggam tangannya, memberikan kekuatan yang selama ini hilang. Kau berhak bahagia, Aruna. Jangan biarkan dirimu hancur karena orang yang tidak menghargaimu, ucap sahabatnya. Kata-kata itu menancap dalam hati Aruna seperti cahaya kecil di tengah gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami lukanya. Ia menangis lebih keras, tapi kali ini tangisnya terasa seperti pelepasan. Seolah ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Dari percakapan itu, Aruna sadar bahwa ia tidak sendirian. Masih ada orang yang peduli, yang ingin melihatnya bangkit. Dan itu memberi Aruna kekuatan baru untuk melangkah. Hari-hari berikutnya, Aruna mulai belajar berdiri perlahan. Ia kembali bekerja dengan wajah yang masih murung, tapi lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menyingkirkan barang-barang pemberian Dewa dari kamarnya, meski setiap langkah terasa menyakitkan. Setiap benda yang ia buang adalah bagian dari dirinya yang ikut hilang. Tapi ia tahu, itu adalah proses untuk melepaskan. Ia mulai menulis di buku harian, menuliskan semua luka dan tangis yang ia pendam. Menulis membuatnya sedikit lebih lega, seakan beban di dadanya terurai. Di kantor, ia mencoba tegar meski semua orang bertanya tentang Nisa. Ia hanya tersenyum tipis, tanpa menjelaskan apapun. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari kebebasan. Dan meski sakit, ia memilih melanjutkan langkah itu. Dewa menyadari jarak Aruna semakin besar, meski mereka tinggal serumah. Ia mencoba lebih keras, bahkan berjanji akan meninggalkan Nisa selamanya. Namun bagi Aruna, janji itu sudah terlambat.
Aku tidak butuh janji, Dewa. Aku butuh kesetiaan yang kau hancurkan, katanya dengan suara tegas. Kata-kata itu membuat Dewa terdiam, wajahnya penuh putus asa. Aruna tidak lagi menangis di depannya, karena air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya luka yang berubah menjadi kekuatan untuk pergi. Ia menolak disentuh, menolak dirayu, menolak semua upaya Dewa. Dalam hatinya, keputusan sudah bulat meski sangat menyiksa. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayangan pengkhianatan. Dan setiap malam, ia berdoa agar Tuhan memberinya keberanian untuk benar-benar melepaskan. Di tengah luka itu, Aruna mulai menemukan arti cinta pada dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain. Ia mencoba melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri, seperti membaca buku, merawat tanaman, atau berjalan sendirian. Meski terasa asing, tapi perlahan ia menemukan ketenangan. Rasa sakit itu masih ada, tapi tidak lagi membuatnya runtuh. Ia mulai menyadari betapa kuat dirinya, meski selama ini selalu bergantung pada Dewa. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar. Ia belajar menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Dan ia mulai menanamkan keyakinan bahwa luka ini akan membawanya pada sesuatu yang lebih baik. Bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, ketika hatinya benar-benar sembuh. Malam terakhir sebelum keputusannya ia ucapkan, Aruna berdiri di depan cermin dengan tatapan yang mantap. Wajahnya masih penuh bekas air mata, tapi di balik itu ada cahaya keteguhan. Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu, keputusannya akan menghancurkan dirinya sekaligus membebaskannya. Ia tahu, jalannya akan penuh air mata, tapi juga penuh harapan baru. Untuk pertama kalinya, ia merasa berani menatap masa depan tanpa Dewa. Hatinya masih mencintai, tapi cinta itu sudah berubah bentuk menjadi luka yang menguatkan. Ia menyentuh dadanya, merasakan degup jantung yang masih berdiri meski hancur. Dan malam itu, ia siap mengucapkan kata perpisahan. Kata yang akan menjadi akhir dari segalanya, sekaligus awal dari kehidupannya yang baru. Pagi itu, rumah terasa begitu sunyi, seakan ikut menyaksikan keputusan besar yang akan Aruna ambil. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh yang tidak tersentuh, pandangannya kosong ke arah pintu. Dewa masuk dengan wajah penuh penyesalan, membawa bunga segar seperti kebiasaannya akhir-akhir ini. Namun kali ini, Aruna tidak lagi tersentuh. Ia hanya menatap bunga itu dengan mata yang berkaca-kaca. Kau masih mencoba menebus sesuatu yang tak bisa ditebus, Dewa, ucapnya pelan. Dewa terdiam, bunga di tangannya perlahan jatuh ke meja. Aruna menarik napas panjang, menyiapkan hatinya untuk kata-kata yang paling berat dalam hidupnya. Dan akhirnya, dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Aku ingin kita berpisah." Suasana seketika membeku, Dewa menatapnya dengan mata melebar, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. "Aruna, jangan lakukan ini, aku mencintaimu. Aku menyesal, aku akan memperbaiki semuanya," suaranya bergetar penuh panik. Air mata mengalir di pipinya, tapi Aruna tetap menahan dirinya untuk tidak luluh. Hatinya menjerit, karena sebenarnya ia masih mencintai lelaki itu. Namun cinta itu kini telah berubah menjadi luka yang tak bisa ia sembuhkan. "Aku juga mencintaimu, Dewa, tapi cintaku tidak bisa lagi hidup bersama pengkhianatan," jawabnya lirih. Kata-katanya membuat Dewa semakin terpuruk, jatuh berlutut di depannya. Aruna menunduk, menahan tangis yang ingin pecah. Ia tahu, ini adalah akhir yang paling menyakitkan. Tapi juga satu-satunya jalan untuk dirinya. Dewa terus memohon, suaranya parau, tubuhnya bergetar karena tangis yang tak tertahan. "Jangan pergi, Aruna, aku butuh kau, aku tak bisa hidup tanpamu." Namun Aruna tahu, ucapan itu tidak lagi memiliki makna setelah luka yang ia terima. Ia mengusap air matanya sendiri, menatap lelaki yang dulu begitu ia kagumi. Dalam hatinya, ia ingin berlari ke pelukan itu, tapi pikirannya menolak keras.
Kau sudah memilih jalanmu ketika kau mengkhianatiku, katanya tegas meski bibirnya gemetar. Dewa meraih tangannya, tapi Aruna menariknya kembali. Dalam tatapannya, ada cinta yang masih tersisa, tapi juga ada kekuatan yang lebih besar. Kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Keputusan ini mungkin menghancurkannya, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia memilih dirinya, meski harus kehilangan segalanya. Hari-hari terakhir mereka di rumah itu berjalan seperti bayangan tanpa cahaya. Dewa berusaha menunjukkan kasih sayang, tapi Aruna menutup hatinya rapat-rapat. Ia mulai mengemas barang-barangnya sedikit demi sedikit. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam kotak adalah potongan kenangan yang ia lepaskan. Hatinya seperti terkoyak setiap kali melihat Dewa memandanginya dengan mata penuh air mata. Tapi ia tidak boleh goyah, karena sekali ia menyerah, ia akan kembali ke dalam lingkaran luka. Malam terakhir, ia duduk di ruang tamu sendirian, memandang dinding yang dulu penuh tawa. Air matanya jatuh deras, membasahi syal biru di tangannya. Ia tahu, besok pagi semuanya akan berbeda. Besok pagi, ia bukan lagi istri Dewa. Dan itu adalah kenyataan yang paling menyesakkan sekaligus melegakan. Ketika pagi tiba, Aruna berdiri di depan pintu dengan koper di tangannya. Dewa berdiri di hadapannya, wajahnya penuh luka, matanya bengkak karena semalaman menangis. "Tolong jangan tinggalkan aku," bisiknya lirih, hampir seperti doa yang terputus. Aruna menatapnya lama, mencoba merekam wajah lelaki yang pernah menjadi segalanya baginya. "Aku sudah hancur, Dewa, dan aku tidak bisa memperbaiki diriku jika tetap bersamamu." Air matanya jatuh deras, tapi langkah kakinya tetap maju. Dewa terdiam, tidak lagi mampu menahan atau memaksa. Dengan hati yang remuk, Aruna membuka pintu dan melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa seperti pisau yang mengiris, tapi juga seperti rantai yang akhirnya terlepas. Ia meninggalkan rumah itu dengan dada penuh luka, tapi juga penuh keberanian baru. Di luar rumah, udara terasa berbeda, lebih dingin tapi juga lebih bebas. Aruna berhenti sejenak, memejamkan mata, merasakan angin pagi yang menyentuh wajahnya. Ia merasakan hatinya masih penuh dengan cinta yang belum padam, tapi cinta itu kini harus ia kubur dalam-dalam. Karena cinta yang ia miliki tidak pantas diberikan pada pengkhianatan. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan dirinya sendiri. "Aku bisa bertahan, aku harus bertahan," bisiknya lirih. Meski tubuhnya gemetar, ia tahu ia baru saja memilih jalan yang benar. Jalan yang menyakitkan, tapi juga jalan yang akan membawanya pada kehidupan baru. Aruna berjalan perlahan, meninggalkan masa lalu yang begitu berat. Dan setiap langkahnya adalah doa agar suatu hari nanti, luka ini benar-benar sembuh. Hari-hari awal setelah perpisahan itu tidak mudah, bahkan terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Aruna sering menangis sendirian, memeluk dirinya sendiri ketika malam terasa begitu sepi. Ia masih merindukan Dewa, masih berharap semua itu hanya mimpi. Namun setiap kali ingatan tentang Nisa muncul, luka itu kembali terbuka. Ia sadar, tidak ada jalan kembali. Ia mulai membangun rutinitas baru, meski setiap langkah terasa asing. Ia bekerja lebih keras, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa sakit. Ia menulis setiap malam, mencurahkan semua rasa di atas kertas. Perlahan, ia belajar bahwa kesendirian bukanlah kelemahan. Kesendirian adalah jalan untuk menemukan dirinya kembali. Dan meski jalannya panjang, ia percaya suatu hari ia akan kembali tersenyum. Waktu berjalan, luka itu masih ada tapi perlahan mulai membentuk kekuatan baru dalam dirinya. Aruna menyadari bahwa ia mampu berdiri tanpa siapapun di sisinya. Ia mungkin kehilangan suami, kehilangan sahabat, bahkan kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting. Keberanian untuk memilih dirinya. Ia tahu, hidupnya tidak akan mudah, namun ia tidak lagi takut. Setiap air mata yang jatuh adalah pengingat betapa kuat ia bertahan. Setiap luka adalah bukti bahwa ia bisa melewati badai. Di dalam hatinya,
ia masih merasakan perih, tapi juga ada cahaya kecil harapan. Dan dengan itu, ia melangkah maju ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Sebuah masa depan tanpa dewa, tanpa Nisa, tapi dengan dirinya sendiri yang lebih kuat. Aruna berdiri di balkon rumah barunya suatu sore, menatap langit yang berwarna oranye. Ia menarik napas panjang, merasakan udara yang lebih segar dari sebelumnya. Hatinya masih sakit, tapi tidak lagi hancur. Ia tahu, cinta yang pernah ia miliki tidak akan pernah kembali sama. Tapi ia juga tahu, hidup terus berjalan, dan ia harus ikut berjalan. Aku bisa melewati ini, katanya pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka, tapi juga penuh keberanian. Ia memilih untuk hidup tanpa seorang suami, meski amat menyakitkan. Karena terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Dan dengan itu, kisah Aruna berakhir, bukan dengan bahagia, tapi dengan kekuatan yang lahir dari luka terdalamnya. Hidup seringkali menghadirkan kejutan yang tak pernah kita duga. Ada luka yang tak terelakkan, ada air mata yang jatuh tanpa henti, dan ada perpisahan yang meninggalkan ruang hampa di hati. Namun dari semua itu, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Aruna telah membuktikan, meski dihancurkan oleh cinta, ia tetap mampu berdiri dengan kepala tegak dan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang keberanian melepaskan ketika hati sudah terlalu sering disakiti. Bahwa pengkhianatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang paling kita percaya. Dan meski terasa menyakitkan, keputusan untuk memilih dirinya sendiri adalah bukti bahwa seorang wanita bisa kuat meski tanpa seorang suami di sisinya. Setiap luka meninggalkan bekas, tapi setiap bekas juga bisa menjadi tanda bahwa kita pernah berjuang. Aruna meninggalkan masa lalunya bukan karena ia kalah, melainkan karena ia tahu dirinya pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Di balik semua penderitaan, selalu ada cahaya baru yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Gemiteling. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup kita harus berani mengambil keputusan, meski terkadang itu adalah keputusan paling menyakitkan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan siapa yang menemani kita, tetapi bagaimana kita mampu mencintai diri sendiri dengan sepenuh hati.